Bab 65. Campuran dan cocokan pertarungan 7 monster. Dai Yaoheng melirik Ma Xiaotao, merasa sedikit ragu. Dengan suara rendah, dia berkata, Chen Zifeng, Su Sanxi. Keduanya segera sampai di sisi Dai Yaoheng. Ma Xiaotao segera membuat keputusannya lagi, 11-11, BI. Mendengar dia mengatakan ini, Huo Yuhao hampir tertawa. Menggabungkan karakter dari 11 dan BI, bukankah itu akan menjadi kata untuk barang palsu? Saat dia berjalan mendekat, BI rupanya memikirkan hal itu juga, karena ekspresi wajahnya sedikit aneh. Dia ingin tertawa, tapi dia menahannya. Dai Yaoheng berkata, Ling Luochen, Yao Hao Xuan. Dia bisa memilih 3 orang untuk starting lineup. Setelah Ma Xiaotao membuat 2 pilihannya, tentu saja penting untuk memutuskan 2 kandidat berikutnya pada saat pertama yang memungkinkan. Tim pasti akan menjadi sedikit lebih kuat jika ada raja jiwa di antara mereka, terutama karena lawan mereka semuanya adalah siswa halaman dalam dari Akademi Shrek. Ma Xiaotao tentu saja melanjutkan dan memilih 2 orang lagi. Kali ini, dia jelas memilih anggota cadangan dari halaman luar, Hichaito, Wang Dong. Kedua belah pihak telah selesai mengambil keputusan pada saat ini. Pada akhirnya, Jiang Nanan dan Xiao Xiao secara alami pergi ke tim Dai Yueheng, karena hanya mereka berdua yang tersisa dari tim cadangan. Di pihak Ma Xiaotao, yang dia pilih adalah dirinya sendiri, Gong Yangmo, Huo Yuhao, 11-11, BI, Hichaito dan Wang Dong. Di sisi lain, keputusan akhir Dai Yueheng adalah pergi bersama Chen Zifeng, Ling Luochen, Su Sanxi, Jiang Nanan dan Xiao Xiao. Ada 7 orang di setiap sisi, tapi kedua tim sudah benar-benar terpecah. Pertandingan ini dipimpin oleh Ma Xiaotao dan Dai Yaoheng dengan tujuan untuk saling belajar. Meskipun pertandingan ini terutama dimaksudkan agar kedua belah pihak bersaing ketat satu sama lain berdasarkan kekuatan saja, pertandingan ini juga menguji kemampuan mereka untuk memilih anggota tim mereka juga. Dalam pertarungan tim, seseorang akan menampilkan kekuatan tempur yang berbeda ketika ditempatkan dalam kelompok yang berbeda. Penatua Xuan memeluk labu alkoholnya yang besar dan tertawa nakal. Dia kemudian berkata, baiklah. Karena kalian sudah selesai memilih anggota, saya akan memberi kalian 10 menit untuk merencanakan taktik kalian. Setelah 10 menit, pertandingan akan dimulai. Pihak yang kalah. Baiklah. Anda cukup meneriakkan kalimat ini, saya babi, dan itu akan baik-baik saja. Benar saja, ini adalah hukuman yang aneh, menyebabkan Wang Dong tertawa. Ada 7 orang di kedua partai. Jarak antara kedua belah pihak secara alami bertambah saat mereka berdiri di ujung yang berlawanan dari area penilaian. Gong Yangmo berbicara kepada Ma Xiaotao dengan suara rendah, Xiaotao, mengapa kamu tidak memilih master jiwa pertempuran sistem kontrol? Bukankah sudah kubilang kamu tidak bisa memasukkan 11-11? Tapi kamu juga tahu kalau kamu tidak punya tipe kontrol dalam pertarungan tim, kita akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kami biasanya melakukan latihan bersama, jadi Anda juga harus mengetahui dengan jelas seberapa kuat Ling Luochen dan Yao Hao Xuan bersama-sama sebagai tipe kontrol. Meskipun aku hampir tidak bisa bertindak sebagai tipe kontrol, bagaimanapun juga aku bukanlah tipe kontrol yang sebenarnya. Ma Xiaotao memelototinya dan berkata, apakah saya perlu Anda mengajari saya apa yang harus saya lakukan? Anda hanya perlu melakukan apa saja untuk membantu semua orang saat pertandingan dimulai. Aku akan mengurus Dai Yaoheng, tapi aku tidak bisa menghabisinya dalam waktu singkat. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik dan membantu Anda semua. 11-11, aku akan menyerahkan Chen Zifeng padamu. 11-11 sedikit mengernyit. Bukankah aku harus mengurus Ling Luochen dulu? Ma Xiaotao menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling Luochen memiliki Yao Hao Xuan di sisinya. Anda akan dirugikan karena kemampuan Yao Hao Xuan dapat menahan Anda. Tenang, aku punya rencana. BI, ikuti 11-11 jika waktunya tiba. Kalian berdua memiliki kemampuan kilat, jadi kalian akan saling melengkapi. Kalian harus menyingkirkan Chen Ziheng secepat mungkin, lalu kalian bisa fokus membantu yang lain. Karena kami baru saja menyatukan kedua tim ini, saya tahu tidak akan ada banyak hubungan baik di antara kami dalam konfrontasi mendatang.
Yang paling mungkin terjadi adalah pertarungan antar individu. Chaito, aku tahu kamu adalah siswa halaman luar yang sangat berbakat dari Departemen Alat Jiwa. Anda tidak perlu menahan diri untuk nanti, dan dapat menghujani mereka dengan serangan eksplosif segala arah. Oke. Jawab Chaito. Saat itulah Ma Xiaotao mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao. Ada ekspresi aneh di wajahnya saat dia terkekeh. Yuhao kecil, kakak perempuan tidak memilihmu karena hubungan kami secara pribadi baik-baik saja. Penatua Xuan hanya mengizinkan saya memilih 2 orang dari susunan pemain awal. Anda adalah kunci apakah kami bisa memenangkan pertempuran ini atau tidak, jadi sebaiknya Anda berusaha sekuat tenaga. Aku akan memberimu dan Wang Dong wewenang untuk bertarung sesukamu. Biarkan saya melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah. Selain itu, saya akan menyerahkan kendali tim kepada Anda. Sekalipun Anda tidak bisa mengendalikan lawan, hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah mengendalikan orang-orang di tim Anda. Bisakah Anda melakukan itu? Huo Yuhao mau tidak mau mengalihkan pandangannya, mengingat ada tatapan lucu di mata Ma Xiaotao. Dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Ma Xiaotao mendengus dan berkata, melakukan yang terbaik adalah hal yang mustahil. Kami pasti harus menang. Jika kamu membiarkan wanita tua ini meneriakkan kalimat itu sebagai hukuman, maka kamu sebaiknya bersiap menghadapi konsekuensinya. Setelah dia selesai berbicara, dia menegakkan punggungnya dan hampir menabrak Huo Yuhao. Aura gagah berani tiba-tiba muncul di sekelilingnya saat Ma Xiaotao berbalik dan melihat lawan mereka di kejauhan. Apakah Dai Yao Heng tidak puas karena saya harus memimpin tim ketika saya kembali? Jika demikian, maka wanita tua ini akan memukulinya sampai dia puas. Kakak perempuan Xiaotao, saya punya pertanyaan. Wang Dong tiba-tiba berbicara. Ma Xiaotao meliriknya dan bertanya, apa pertanyaannya? Wang Dong berkata, saya pernah mendengar bahwa perlu ada siswa dari Departemen Alat Jiwa di antara 7 monster Shrek. Tapi, tidak ada seorang pun di antara kelompokmu. Ma Xiaotao dengan acuh tak acuh berkata, kami awalnya punya 1, tapi dia tersingkir setelah saya kembali. Tidak ada seorang pun yang sangat diperlukan dalam tim ini, jika kita harus menyingkirkan 1 orang, kita bisa menghadapinya jika kita tidak memiliki master alat jiwa. Huo Yuhao dan Chaito mengerutkan kening mendengarnya mengatakan itu. Meskipun Ma Xiaotao tidak sengaja mengarahkan kata-kata itu ke Departemen Alat Jiwa, sangat mudah untuk membedakan dari nada bicaranya bahwa Departemen Alat Jiwa tidak memiliki posisi di halaman dalam. 10 menit berlalu dengan cepat. Dai Yueheng rupanya telah membuat pengaturan tertentu juga. Kedua belah pihak saling berhadapan dari ujung area penilaian yang berlawanan. Suara Elder Xuan terdengar sekali lagi. Mulai sekarang, kalian bukan pelajar, tapi musuh. Tak perlu saya ceritakan apa yang harus dilakukan untuk memperebutkan predikat tidak menjadi babi. Kalian semua tidak perlu menahan diri. Awal. Kedua belah pihak masih sangat jauh satu sama lain saat ini. Saat dia berteriak, mulai, kedua tim langsung bergerak. Ma Xiaotao adalah orang pertama yang bergegas keluar. Begitu ujung jari kakinya menyentuh tanah, dia seperti anak panah, melesat dengan kecepatan kilat. Bulu-bulu yang berapi-api tiba-tiba muncul, dan setelah itu, pancaran sinar membara di matanya. Nyala api emas kemerahan yang kuat meledak, menerangi seluruh lapangan. Huo Yuhao dan Wang Dong secara pribadi telah melihat bagaimana keadaan Ma Xiaotao ketika dia melancarkan serangan habis-habisan. Ketika mereka melihat api dari Evil Phoenix miliknya, mereka tiba-tiba menyala. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertarung bersama Ma Xiaotao secepat ini. Namun, lawan Ma Xiaotao adalah tim Dai Yueheng. Sebagai akibatnya, dia jelas tidak sekuat dan secepat ketika dia berhadapan dengan para master jiwa yang ingin membunuh Huo Yuhao dan Wang Dong terakhir kali. Dia dengan sengaja mengendalikan kecepatan kemajuannya, dan mempertahankan formasi yang dia miliki dengan anggota tim di belakangnya. 11-11 juga bergerak pada saat yang sama Ma Xiaotao maju ke depan. Dia jauh lebih cepat dari yang diperkirakan para siswa halaman luar, dan bahkan lebih cepat dari Ma Xiaotao. Dalam sekejap, dia berada tepat di belakang Ma Xiaotao.
Sepertinya seluruh tubuhnya telah menyatu ke dalam api Ma Xiao Tao. Namun, saat dia menghilang, nyala api Phoenix Ma Xiao Tao tampak lebih dingin dari sebelumnya. Dua pasang sayap yang luar biasa muncul secara bersamaan di medan perang. Salah satunya tentu saja adalah Dewi Kupu-Kupu bercahaya milik Wang Dong. Sinar cahaya berkedip-kedip dalam warna biru dan emas saat dia membentangkan sayapnya. Namun, Wang Dong tidak terbang, melainkan dia memegang tangan Huo Yuhao saat mereka dengan cepat berlari ke depan dengan bantuan sayapnya. Sepasang sayap megah lainnya tidak kalah dengan sayap Dewi Kupu-Kupu bercahaya dalam hal keindahan. Orang lain memiliki sayap besar dengan bulu yang terdiri dari semua warna pelangi. Dimulai dari bulu berwarna merah di punggung orang tersebut, warnanya menyebar hingga ujung sayapnya berwarna ungu. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ketujuh warna itu murni dan berkilauan di bawah cahaya. Saat dia terbang, seolah-olah ada pelangi yang melayang di langit. Sepasang sayap cantik ini milik Gong Yang Mo yang anggun. Saat ini, rambut panjangnya juga berubah menjadi warna pelangi. Ada juga sisik putih di kulitnya. Secara keseluruhan, dia seperti berubah menjadi burung besar berwarna-warni. Satu-satunya perbedaan antara dia dan burung adalah kakinya tampak sedikit menebal, dengan sisik samar-samar terlihat di pergelangan kakinya. Apa jiwa bela diri ini? Murid halaman luar juga telah belajar tentang banyak jiwa bela diri, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang jiwa bela diri seperti milik Gong Yang Mo sebelumnya. Kelangkaan jiwa bela diri tersebut dapat dibandingkan dengan Dewi Kupu-Kupu bercahaya. Hicaito tidak cepat, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa dia adalah master alat jiwa peringkat 4. Sinar cahaya tiba-tiba menyinari punggungnya, dengan berani menandakan bahwa baling-balingnya telah diaktifkan. Selain itu, dia menyeret Bei bersamanya dan mengejar Ma Xiao Tao, tidak melambat sedikit pun. Saat ini, formasi mereka adalah sebagai berikut, Gong Yang Mo ada di langit. Ma Xiao Tao, 11-11, Bei dan Hicaito berada di depan dengan Huo Yuhao dan Wang Dong di belakang mereka. Di sisi lain, tim Dai Yaohang juga melakukan formasi serupa. Dai Yaohang memimpin dan melepaskan jiwa bela diri harimau putih yang unik di Istana Adipati Macan Putih. Kilatan dunia bawah bersinar di matanya yang memiliki dua pupil di dalamnya. Mereka dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Chen Zifeng di sebelah kirinya, sedangkan Su Sanxi di sebelah kanannya. Jiang Nanan sebaliknya, berada di belakang Dai Yaohang. Tiga master jiwa pertempuran sistem kontrol mengikuti mereka jauh di belakang grup. Ling Luochen, Yao Haosuan dan Xiao Xiao berdiri bersebelahan. Ketiganya melepaskan jiwa bela diri mereka satu demi satu. 7 di ujungnya disusun dalam formasi 3-1-3. 7 lawan 7. Pertandingan antara siswa dari halaman dalam dan luar serta 7 monster Shrek akan segera dimulai. Di antara semua orang yang hadir di medan perang, yang paling mencolok bukanlah dua kaisar jiwa yang sedang menyerang, mendahului semua orang dalam kelompok mereka sendiri. Sebaliknya, Huo Yuhao adalah orang yang menarik perhatian semua orang sebagai guru jiwa yang hanya memiliki 2 cincin jiwa. 2 cincin jiwa putihnya terlalu mencolok. Ketika Gong Yang Mo melihat jiwa putih Huo Yuhao berdering saat dia terbang di langit, dia hampir jatuh. Dia sangat ingin mempertanyakan kapan Akademi Shrek memiliki siswa yang memiliki 2 cincin jiwa berusia 10 tahun. Apalagi siswa ini bahkan bisa menjadi murid inti. Jika itu belum cukup, siswa ini juga merupakan bagian dari tim cadangan 7 monster Shrek. Sepertinya Ma Xiao Tao juga sangat menghargainya. Saat semua orang melepaskan cincin jiwa kuning, ungu, dan bahkan hitam mereka yang mempesona, sepasang cincin jiwa putih bersih milik Huo Yuhao secara alami menjadi fokus dari seluruh bidang. Area penilaian Akademi Shrek memakan banyak ruang, dan meskipun kedua belah pihak bergerak cepat, masih perlu beberapa saat bagi mereka untuk saling mendekat. Saat ini, jarak mereka hanya 100 meter satu sama lain. Cincin jiwa pertama Huo Yuhao adalah yang pertama menyala. Lingkaran cahaya yang diciptakan oleh cincin jiwa putih bersih tidaklah besar, dan akan sulit untuk menarik perhatian siapapun dengannya. Namun, dalam waktu singkat ketika lingkaran cahaya meluas, 6 orang lainnya di tim Ma Xiao Tao semuanya tercengang.
Perasaan tiba-tiba memiliki otak ekstra yang membantu mereka menghitung dan mendeteksi segala sesuatu di sekitar mereka sungguh-sungguh ajaib. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan mata untuk merasakan segala sesuatu di sekitar mereka. Munculnya gambar 3 dimensi menyebabkan sejumlah besar data muncul di benak mereka, membuat mereka merasa lebih percaya diri. Meskipun lawan mereka bahkan belum memasuki jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao, efeknya yang tiba-tiba dan kuat mengejutkan beberapa anggota tim resmi yang tidak mengenalnya. Mengapa Ma Xiaotao memilih Huo Yuhao? Kenyataannya, dia tidak begitu paham dengan kemampuan Huo Yuhao, tapi jiwa bela diri pamungkasnya telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Kesenjangan antara budidayanya dan Huo Yuhao bahkan tidak bisa digambarkan dengan ungkapan, seluas perbedaan antara langit dan bumi. Namun, bahkan dalam situasi seperti ini, dia mampu mengandalkan kemampuannya yang lemah untuk sepenuhnya menekan api jahatnya dalam 1 hari penuh. Setelah penindasan itu, Ma Xiaotao tidak bisa lagi merasakan niat jahat membakar dirinya lagi. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah pengobatan gejalanya, dan bukan akar penyebab masalahnya, Ma Xiaotao tahu bahwa tidak akan ada kemungkinan kambuh lagi bahkan jika dia berkultivasi dan berjuang selama sebulan penuh. Dikombinasikan dengan fakta bahwa dia secara pribadi menyaksikan Huo Yuhao dan Wang Dong melarikan diri dari pengepungan Kaisar Jiwa dan 5 Raja Jiwa, dia tahu bahwa dia tidak bisa memperlakukan mereka seperti Master Jiwa 2 cincin dan 3 cincin biasa. Penatua Xuan sangat pemilih, tetapi masih mengizinkan mereka bertiga masuk ke tim persiapan, bakat mereka bisa dilihat dari fakta ini saja. Karena itu, pilihan pertama Ma Xiaotao bukanlah Bei Bei atau Su Sanxi, melainkan Huo Yuhao. Dia berharap akan terkejut olehnya. Dan fakta menunjukkan bahwa Huo Yuhao telah memberikan kejutan yang sangat besar padanya, 11-11, dan Gong Yang Mo. Kejutan spiritual segala arah pada dasarnya adalah perpaduan keterampilan tipe kontrol dan tipe tambahan, dan kemampuan pengintaiannya yang akurat segera memberi mereka inisiatif. Gong Yang Mo di udara memperlihatkan ekspresi terkejut, lalu mengungkapkan kekuatannya. Lagi pula, dia tidak boleh ketinggalan dari murid-murid junior kecilnya. Cahaya 7 warna yang mempesona menyala, dan cincin jiwa 100 tahun pertama dan kedua Gong Yang Mo menyala. Dia mengepakkan sayapnya, menyebabkan lingkaran cahaya merah dan oranye muncul tanpa suara dari tubuhnya dan menyelimuti sekutunya di bawahnya. Segera, pemandangan menakjubkan terjadi. Cincin cahaya merah-merah dan oranye muncul pada 6 orang lainnya yang dipimpin oleh Ma Xiaotao, dan mereka dapat merasakan kekuatan keterampilan tipe tambahan Gong Yang Mo. Buff pertama yang diberikan kepada mereka adalah peningkatan kekuatan. Memang benar bahwa kekuatan jiwa itu penting, namun kekuatan fisik seseorang juga memainkan peran yang sama pentingnya. Saat lingkaran cahaya merah muncul, mereka berenam merasa seperti diberi stimulan jantung. Ini meningkatkan kekuatan mereka lebih dari 50%, sehingga meningkatkan kecepatan mereka juga. Namun, lingkaran cahaya oranye bahkan lebih ajaib lagi. Setelah mendarat di tim Ma Xiaotao, mereka langsung merasa seolah-olah menjadi sumber energi. Gelombang unsur di udara menjadi lebih jelas bagi mereka, sebelum melonjak ke tubuh mereka seperti sungai yang mengalir ke laut. Ini sebenarnya adalah keterampilan tambahan yang dapat memulihkan kekuatan jiwa seseorang. Kemampuan tambahan pada level ini dapat dianggap sebagai peningkatan eksplosif terhadap kekuatan tim mereka secara keseluruhan. Ini adalah penggunaan paling penting dari Master Jiwa tipe tambahan dalam pertempuran. Sebagai anggota resmi dari tim peserta saat ini, tingkat kultivasi Gong Yang Mo dapat dibayangkan. Alasan mengapa dia berada di peringkat terakhir bukan karena kurangnya kekuatan jiwa atau jiwa bela dirinya, tetapi karena dia hanya seorang master jiwa alat tipe tambahan yang tidak memiliki kekuatan tempur sendiri. Biasanya, sosok seperti dia cenderung menempati peringkat terakhir dalam sebuah tim. Namun, dalam hal budidaya sederhana, ia berada di urutan kedua setelah Ma Xiaotao dan Dai Weiheng. Apa yang tidak diketahui oleh Huo Yuhao dan yang lainnya adalah karena Ma Xiaotao telah terpengaruh oleh api jahatnya, dia harus meninggalkan 7 monster Shrek untuk sementara, dan karenanya tidak dapat mewakili sekolah. Saat itu, kapten tim resmi adalah Dai Weiheng, sedangkan wakil kaptennya adalah Gong Yang Mo yang menduduki peringkat terakhir. Jiwa bela diri Gong Yang Mo disebut Naga Pelangi.
Ini adalah makhluk jiwa yang benar-benar ada, tetapi sangat langka. Kelangkaannya ada pada Dewi Kupu-Kupu bercahaya milik Wang Dong. Ras naga selalu sangat kuat, dan naga pelangi tidak terkecuali, lagi pula, ada kata, naga, yang melekat pada namanya. Setiap kali naga pelangi muncul, ia akan diikuti oleh anggota ras naga terkuat, sebagai pendamping Raja Naga. Raja Naga yang merupakan mitra naga pelangi pada umumnya tidak akan tergoyahkan. Itu justru karena ia mendapat bantuan mengerikan dari naga pelangi. Praktisnya, setiap anggota ras naga sangat kuat dalam pertarungan, namun naga pelangi merupakan pengecualian terhadap aturan ini. Ia tidak memiliki kekuatan fisik tingkat tinggi, juga tidak memiliki keterampilan jiwa bawaan yang menakutkan. Namun, ia memiliki kekuatan magis tertinggi. Oleh karena itu, ia juga disebut sebagai naga ajaib. Gong Yang Mo adalah master jiwa alat bantu, tetapi jiwa bela dirinya sebenarnya adalah jiwa binatang. Dari sekian banyak jiwa bela diri tipe tambahan, jiwa alat terkuat adalah pagoda berlapis 7 harta karun yang dimiliki Ning Tian. Setelah ia mampu memasuki ranah 9 harta karun, kemampuan tambahannya dapat menakuti bahkan seorang berjudul Do Uluo. Naga pelangi Gong Yang Mo, di sisi lain, adalah jiwa bela diri tipe tambahan terkuat dalam kategori jiwa binatang, itu sebanding dengan pagoda berlapis 7 harta karun. Namun, seperti sebelumnya, naga pelangi miliknya mengalami beberapa keterbatasan. Begitu dia mencapai 7 warna gamut, atau dengan kata lain peringkat 7 cincin, mengambil langkah lain akan sangat sulit baginya. Naga pelangi dan pagoda berlapis 7 harta karun masing-masing memiliki spesialisasi masing-masing. Secara keseluruhan, hampir tidak ada perbedaan antara kekuatan masing-masing. Dari sini, terlihat betapa kuatnya Gong Yang Mo cincin 5 di bidang tambahan. Ma Xiao Tao telah mengambilnya sebagai pilihan pertamanya karena peningkatan kekuatan sebesar 30% yang akan dia berikan kepada seluruh tim, memungkinkannya untuk menutupi kekurangan anggota tambahan dari tim resmi. Saat Huo Yuhao dan Gong Yang Mo melepaskan keterampilan tipe kontrol dan tambahan mereka, tim beranggotakan 7 orang yang dipimpin oleh Dai Yue Heng mulai melepaskan keterampilan jiwa mereka. Raungan yang menggetarkan surga terdengar. Orang yang mengambil langkah pertama adalah anggota 7 monster resmi Shrek yang relatif biasa-biasa saja, Yao Haosuan. Tubuhnya yang sangat mungil tiba-tiba berakselerasi, dan dia menginjakkan kaki kanannya ke tanah dengan keras. Boom, suara keras dan teredam mengguncang seluruh area penilaian, seolah-olah naga bumi sedang bangkit berdiri. Sangat sulit membayangkan bagaimana tubuh mungil Yao Haosuan mampu melepaskan kekuatan sebesar itu. Tepat setelah itu, dia meminjam kekuatan tirani dari langkahnya untuk menembak ke udara. Kemudian, Huo Yuhao menyaksikan adegan yang belum pernah dia lihat pada master jiwa sebelumnya. Tubuh mungil Yao Haosuan mengeluarkan suara pecah di udara, merobek seragam sekolahnya hingga berkeping-keping. Seolah dia tahu ini akan terjadi, dia mengenakan kemeja emas gelap di balik seragamnya. Kemeja ini sangat elastis, tidak ada tanda-tanda robek bahkan setelah tubuhnya tiba-tiba membesar. Biasanya, seorang master jiwa yang memiliki jiwa binatang akan mengalami beberapa perubahan ketika mereka mengaktifkannya. Misalnya, kasus Ma Xiao Tao dan Dai Yue Heng. Namun, di antara para master jiwa yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya, seseorang hanya bisa menggandakan ukuran tubuhnya paling banyak. Namun, Yao Haosuan saat ini telah sepenuhnya membalikkan pemahamannya. Saat tubuhnya berada di udara, Yao Haosuan menjulurkan keempat anggota tubuhnya. Kemudian, otot-ototnya yang menakutkan menonjol, dan dalam sekejap mata, dia menjadi Adonis yang sangat besar dan berlebihan. Setiap ototnya membengkak, dan permukaan kulitnya ditutupi zat keratin dan mirip kulit. Kulitnya berubah menjadi abu-abu metalik, dan matanya berubah menjadi hijau tua. Yao Haosuan, yang awalnya bahkan tidak setinggi Ling Luochen, kini tingginya lebih dari 4 meter saat dia mendarat di tanah dengan keras. Benar, 4 meter. Ini adalah ketinggian yang bahkan tidak bisa dicapai oleh manusia biasa. Fakta yang lebih menakutkan adalah lebar bahunya 3 meter. Setelah mendarat, ia menjadi setebal benteng kecil. Dia menarik napas dalam-dalam dan kasar, lalu mengangkat dada, yang sebesar balok pemotong. Dia memukul dadanya menggunakan tinjunya yang besar seperti palu, dan 2 cincin jiwa kuning menyala. Boom, 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 boom,
Boom, boom, di tengah dentuman yang teredam, semua orang bisa melihat lingkaran cahaya kuning menyebar dari tubuh Yao Haosuan. Setiap anggota tim lawan ditutupi dengan lapisan cahaya kuning, dan aura mereka menjadi lebih tajam. Di sisi lain, tim Huo Yuhao mulai merasa sedikit pusing setelah mendengar suara teredam itu. Ini adalah master jiwa pembantu dan tipe kontrol, Yao Haosuan. Jiwa bela diri apa yang dia miliki? Setelah kemunculan Gong Yang Mo, jiwa bela diri lain yang sama sekali tidak dikenali oleh Huo Yuhao muncul. Master jiwa tipe kontrol akan selalu mengambil langkah pertama dalam pertarungan tim. Mereka tidak hanya mengendalikan musuhnya, tapi juga rekan satu timnya sendiri jika mereka mampu. Master jiwa tipe kontrol selalu dikenal sebagai komandan medan perang. Karena itu, Yao Haosuan bukanlah satu-satunya orang dari tim Dai Yueheng yang mengambil tindakan, Ling Luochen dan Xiao Xiao yang tipe kontrol juga bergerak. Xiao Xiao tahu bahwa budidayanya terlalu rendah untuk memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran. Karena itu, dia hanya menggunakan seruling penyembahan Nine Poenis miliknya. Ketika dia melakukannya, suara Wu bergema di seluruh area sekitarnya, dan kecepatan Ma Xiao Tao segera berkurang sedikit. Dibandingkan dengan Xiao Xiao, Ling Luochen di dekatnya jauh lebih kuat. Ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya, kelima cincin jiwanya mulai bergerak secara ritmis, dan lapisan kristal es menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, lapisan kristal es mulai bersinar saat bergabung dengan cincin jiwa keduanya, yang menyebabkan tubuhnya terbungkus dalam baju besi es berwarna biru muda. Saat cahaya dari cincin jiwa rekan satu timnya menyinarinya, cahaya tersebut dibiaskan dan melahirkan tampilan warna yang indah dan bersinar. Cincin jiwa pertamanya adalah cincin jiwa berikutnya yang menyala. Ling Luochen mengangkat tangan kanannya saat itu terjadi, dan membuat gerakan meraih. Ketika dia melakukannya, tongkat sihir sepanjang 2 meter yang terbuat dari kristal es muncul dari cahaya biru. Tanpa diduga, kedua keterampilan jiwa yang dia gunakan sejauh ini tidak ada hubungannya dengan kontrol. Yang satu telah menyebabkan tongkat sihir terwujud, yang lainnya adalah baju besi es. Meski begitu, tak satu pun dari kemampuan ini yang tampak lemah. Namun, Ling Luochen dengan cepat menunjukkan kekuatannya. Dia mengarahkan tongkatnya ke arah langit, dan lapisan cahaya biru es langsung menyelimuti area sekitarnya. Setelah itu, udara biru es mengalir menuju tim musuh. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa lainnya. Seperti yang bisa diketahui, jiwa bela dirinya hanyalah es. Dia memiliki jiwa bela diri unsur yang sangat langka yang memungkinkannya mengendalikan es. Ma Xiao Tao ada di depan. Oleh karena itu, dia akan menjadi orang pertama yang menderita akibat gelombang dingin. Dai Yueheng dan yang lainnya mengira dia akan menggunakan api Phoenix miliknya untuk menahan serangan itu. Namun, dia tidak melakukan hal semacam itu. Dia baru saja berhenti. Mengingat budidayanya, kemampuan Ling Luochen untuk mengendalikan es bukanlah ancaman baginya. Namun, es bisa menahan api. Dengan Ling Luochen di sini, api Phoenix miliknya akan melemah, dan konsumsi kekuatan spiritualnya juga akan meningkat. Namun yang cukup mengejutkan, Ma Xiao Tao yang pemarah tidak melanjutkan. Sejak dia berhenti, rekan satu timnya juga dengan cepat menyusul. Huo Yuhao, lepaskan aura elemen esmu dan tekan dia. Ma Xiao Tao berteriak dengan suara rendah. Saat ini, jarak mereka kurang dari 50 meter dari Dai Yueheng dan Chen Zifeng. Dan saat ini, mereka telah memasuki jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao. Kondisi kekuatan jiwa mereka, kecepatan mereka, gerakan mereka, semua gerakan yang mereka rencanakan, tidak ada yang bisa lolos dari deteksi spiritual Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao masih sedikit gugup. Bagaimanapun, tim lawan memiliki 4 siswa dari halaman dalam. Ketika Ma Xiao Tao meneriakkan perintah itu, dia salah mengira niatnya. Menekan dia? Bagaimana tepatnya aku bisa menekannya? Jika itu adalah Soul Grandmaster, mungkin saya bisa menekannya. Tapi Raja Jiwa? Ini tidak mungkin. Ma Xiao Tao jauh lebih berpengalaman darinya. Oleh karena itu, dia hanya ingin membuat dia melepaskan jiwa bela diri elemen es pamungkasnya. Bahkan jika Ling Luochen memiliki jiwa bela diri elemen yang kuat, itu masih kurang dibandingkan dengan jiwa bela diri pamungkas dari elemen es.
Hanya dengan melepaskan elemen es ultimate miliknya, dia akan mampu melindungi rekan satu timnya dari kemampuan Ling Luochen dalam mengendalikan es. Jika tidak, jika mereka terkena hawa dingin ini, kecepatan dan kekuatan mereka akan turun drastis. Namun, Huo Yuhao tidak tahu bahwa tugasnya begitu mudah. Dia hanya perlu melepaskan jiwa bela diri kalajengking permaisuri giok es dan menyebarkan auranya ke segala arah. Dia telah mengubah tugas sederhana menjadi sesuatu yang sangat rumit. Saudari Xiao Tao, kamu meminta terlalu banyak padaku. Bagaimana saya harus melanjutkan sekarang? Apakah dia akan membiarkan mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang pengecut? Tentu saja dia tidak akan melakukannya. Pada saat ini, Huo Yuhao mengingat kata-kata yang ditinggalkan Ma Xiao Tao di tanah. Hal ini langsung menyulut semangat juangnya. Cahaya keemasan melintas di matanya. Kemudian, cincin jiwa keduanya menyala. Karena Ma Xiao Tao berhenti, semua orang juga berhenti. Mereka semua mendengar perintah yang dia berikan kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao maju selangkah. Saat ini, dia sedang berdiri di depan rekan satu timnya. Setelah itu, dia mengeluarkan jeritan tajam dari mulutnya, dan di saat yang sama, tubuhnya juga menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, Dai Yueheng, Chen Zifeng, dan yang lainnya melihat Ma Xiao Tao telah berhenti. Oleh karena itu, mereka pun mengurangi kecepatannya. Jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda tidak akan menderita kekalahan. Pasti ada alasan di balik perilaku aneh pihak lain tersebut. Kemudian, mereka melihat anak laki-laki bernama Huo Yuhao maju selangkah. Dan setelah jeritan yang menusuk itu, mereka melihat tubuhnya menghilang sepenuhnya. Semua sinar cahaya yang terhubung ke tubuhnya juga kehilangan kilaunya. Pada saat ini, gelombang dingin tiba di tempat Yuhao dan yang lainnya berdiri. Kecuali Huo Yuhao, semua orang merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Suhu di sekitar juga turun drastis. Ma Xiao Tao tercengang. Dia baru saja akan mengutuk Huo Yuhao idiot itu ketika pemandangan di sekitarnya berubah. Suatu bentuk aneh muncul di tempat Huo Yuhao berdiri. Dan ketika muncul, menyebabkan udara di sekitarnya langsung membeku. Kemudian, semburan aura kuno, kuat, dan sombong menyebar dari tubuhnya. Penatua Xuan, yang mengawasi pertandingan dari langit, menundukkan kepalanya dan menyemburkan alkohol ke dalam mulutnya. Matanya terbuka lebar, dan hampir seperti jatuh dari rongga matanya. Setelah itu, dia mulai terbatuk-batuk dengan keras. Alkohol hampir membuatnya tersedak. Tubuh Huo Yuhao telah menghilang. Dan sosok cantik dan menakutkan muncul menggantikannya. Itu adalah kalajengking. Kalajengking yang sangat indah. Panjangnya sekitar 1,5 meter, dan tubuhnya memiliki 2 warna. Satu bagian memiliki warna yang sama dengan es, sedangkan bagian lainnya berwarna hijau tua. Di depannya, ada 4 lapisan yang saling tumpang tindih. Setiap lapisan panjangnya sedikit lebih dari 15 cm, dan kepalanya terletak di lapisan pertama. Mulutnya yang berwarna putih keperakan memancarkan cahaya dingin. Selain itu, paruh pertama dari 4 lapisan ini ditutupi sisik yang aneh. Masing-masing sisik ini berbentuk heksagonal, dan masing-masing sisik tersebut memancarkan cahaya terang, seperti berlian yang menonjol. Keenam kakinya yang panjang dan kuat juga tertutup rapat oleh tonjolan-tonjolan ini. Di bawah sinar salju, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, sepertinya seluruh tubuhnya telah menjadi sumber cahaya, segudang corak cahaya berbeda dibiaskan darinya. 2 penjepit di depan masing-masing panjangnya 1 meter. Penjepitnya juga ditutupi oleh sisik heksagonal seperti berlian yang menonjol. Mirip dengan mulutnya, memancarkan cahaya putih keperakan seperti 2 cermin. Namun, bagian yang paling menarik perhatian adalah kedua matanya. Mata ini berwarna kuning dan bersinar seperti sepasang kristal. Mereka juga memiliki bentuk heksagonal. Mereka memancarkan sinar kuning cerah, memberikan perasaan yang tidak biasa. Jika Anda berpikir bahwa babak pertama cukup cemerlang, Anda masih harus melihat babak kedua. Ekor yang panjang dan mempesona mencuat dari punggungnya, dan inilah inti dari pancaran cahaya yang dipancarkannya. Berbeda dengan banyak ruas kalajengking pada umumnya, ekornya hanya memiliki 5. Setiap sambungan memiliki warna hijau tua yang menawan.
Warna hijau tua yang berkilauan hampir tampak seperti aslinya. Kelima sendi ini semuanya memiliki warna yang sama, dan semakin dekat ke tubuh, semakin besar ukurannya. Demikian pula, semakin jauh jaraknya, semakin sempit. Di ujung sambungan terakhir ada alat penyengat mirip berlian yang berdiri tinggi di langit. Ujung sengatnya juga memancarkan kilau putih keperakan. Makhluk jiwa ini, yang seluruh tubuhnya menyerupai harta berharga yang bersinar, memancarkan aura yang mampu membuat seseorang ketakutan. Bagaimanapun juga, itu adalah makhluk jiwa yang telah bergerak tanpa hambatan di Extreme North selama hampir 400.000 tahun. Ia menduduki peringkat kedua di antara 3 kaisar di Extreme North, kalajengking permaisuri Giok S. 6 orang dari halaman luar tidak terlalu terpengaruh. Lagi pula, mereka belum pernah bertemu dengan monster jiwa kelas 1, dan mereka tidak tahu seperti apa aura monster jiwa kelas 1. Di mata mereka, kalajengking ini hanyalah seekor binatang cantik dan berbahaya. Namun, siswa di halaman dalam berbeda. Setelah memasuki halaman dalam, kelas mereka berbeda dengan halaman luar. Mereka memiliki kelas yang berlangsung tepatnya di hutan Great Stardow. Begitu kalajengking permaisuri SJC muncul, mereka merasakan ketakutan yang sangat besar. Itu adalah tekanan dari monster jiwa 100.000 tahun. Aura kalajengking permaisuri Giok S meledak, dan rasa dingin menyebar kemana-mana. Gelombang dingin itu segera berhenti di udara, lalu perlahan mulai mengeras. Itu berubah menjadi cahaya putih yang menyelimuti ujung sengat Ice Jade Empress Scorpion. Kedua mata kuning cerah itu tidak memiliki emosi apapun saat mereka melihat ke arah Ling Luochen yang jauh. Ling Luochen merasakan tubuhnya menegang, dan dia tidak bisa bergerak dari tempatnya berdiri. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa lapisan es yang menutupi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda pengerasan yang tidak normal. Selain itu, kakinya terpaku pada tanah oleh lapisan es. Dia tidak bisa bergerak lagi, dan tubuhnya mulai membeku. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sementara semua orang masih tercengang karena Huo Yuhao berubah menjadi kalajengking permaisuri es Giok, Ling Luochen telah sepenuhnya ditundukkan. Penatua Xuan, ini adalah monster jiwa 100.000 tahun. Ma Xiao Tao tercengang. Dia dengan cepat melepaskan jiwa bela dirinya untuk melindungi orang-orang di belakangnya. Saudari Xiao Tao, apa yang kamu lakukan? Cepat, serang mereka! Suatu bentuk tiba-tiba muncul. Kalajengking permaisuri batu giok yang menakutkan itu telah menghilang, dan Huo Yuhao muncul kembali sebagai penggantinya. Terlebih lagi, dia dengan tidak sabar terus maju, tidak menyadari fakta bahwa semua orang akan menyerangnya. Bahkan Penatua Xuan bersiap untuk melawannya. Berhenti! Penatua Xuan berteriak dari udara. Dia turun dari langit dan tiba di depan Huo Yuhao. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan meraihnya. Sedangkan untuk menolaknya, itu sama sekali tidak berguna. Huo Yuhao hanyalah seekor semut di depan seseorang seperti Penatua Xuan. Tangan Elder Xuan memegang bahunya. Kemudian, Huo Yuhao merasakan kekuatan jiwa yang kuat memasuki dan menyelidiki setiap sudut tubuhnya. Jumlah kekuatan jiwa terlalu besar. Tapi untungnya, meridian Huo Yuhao telah melalui banyak perubahan, dan cukup kuat saat ini. Dan yang paling mengejutkannya adalah setelah mengalami kekuatan jiwa Penatua Xuan, kekuatan jiwanya sendiri yang telah mencapai puncak peringkat 26 tiba-tiba menerobos, memungkinkan dia berhasil mencapai peringkat 27.